Nah, berarti kan ada 4 versi tuh di jam 10 PM. Nah, dugaannya ini Tengmo, ini Tengmo, ini Tengmo, ini Tengmo. Terus kalau ini sama-sama terjadi di jam 10, Tengmo ada di mana, gengs? Karena nggak mungkin Tengmo ada di 4 lokasi ini. Baik lagi di Rams Mystery. Oke gengs, hari ini saya akan sedikit melengkapi pembahasan kita yang kemarin tentang si Getik yang berada di rumah misterius. Nah ini kan kemarin saya cuma ada screenshotnya doang. Hari ini saya udah ada full videonya nih gengs ya, si Getik di rumah misterius sampai ke lokasi yang ini nih. Dan kedua, saya juga akan membahas waktu si Getik sampai di NBC Boat Club. Nah kemarin kan kita ada miss di jam 1 gengs ya. Nah saya juga udah ada nih full videonya gengs ya. Dan terakhir saya akan membahas video yang ini nih, yang baru-baru ini beredar nih gengs ya, video di jembatan ini gengs. Oke, kalau gitu kita tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita yang pertama. Oke gengs, sekarang kita masuk dulu gengs ke rumah misterius si Getik ya. Nah ini kita langsung aja masuk dulu ke sana. Oke, ini lokasinya berada di Pibul 1 ya. Pibul 1 berarti di sini. Nah, ini dia Pibul 1. Oke, geng, sekarang kita ke lokasinya dulu ya, lokasi rumah misterius. Hop. Oke. Berjalan sedikit. Nah, ini dia. Nah gengs, dari kalian tuh banyak banget yang komen ke saya gengs ya. Ini saya bacain aja salah satunya, ini dari Elizabeth Wistoroni. Dia bilang, "Bang, tolong cari lokasi si Getik cuci tangan ya." Nah ini dia gengs, saya menduga lokasi si Getik cuci tangan itu sama dengan lokasi rumah ini gengs ya, rumah misterius ini. Nah kita nonton dulu nih gengs videonya. Oke gengs, ini dia videonya waktu si Getik itu masuk ke rumah yang cuci tangan itu gengs ya. Oke, langsung kita play. Nah ini terlihat si Getik di sini ya dengan si Robert ini gengs ya. Nah ini mereka masih ngobrol-ngobrol nih. Terus abis gitu si pemilik rumah keluar untuk bukain mereka pagar. Oke gengs, di sini kita pause dulu ya. Nah sekarang kita akan bandingkan rumah ini dengan rumah misterius yang tadi. Nah gengs, kita perhatikan ya dari pagarnya ini itu ada perbedaan ya. Kalau yang di video itu kan pagarnya lurus. Nah yang di sini itu bentuknya agak melengkung gengs ya. Jadi bentuknya itu beda. Nah, tapi kalian lihat lagi pagar sampingnya, ini warnanya sama nggak sih? Ya kan kayak mirip-mirip gitu, gengs ya. Terus di sininya, nah yang ini kalian lihat, ini tuh kan ada juga pembatasnya, sama kayak yang ada di video, gengs ya. Nah, kemarin kan saya bilang kalau Google Earth ini itu diambil pada tahun 2021, ini dia ya. Ini kalian bisa lihatnya 2021, dan kasus Tengmo itu terjadi di tahun 2022. Jadi ada rentan waktu setahun gitu, gengs ya. Dan bisa jadi mungkin aja rumahnya ini sudah direnovasi ya, jadi pagar gerbangnya ini sudah diganti. Nah sekarang kalian perhatikan yang ini gengs ya, pintunya. Nah kita perhatikan pintunya, dari warnanya dan juga motifnya itu sama persis gengs dengan yang ada di video ini, kalian bisa lihat ya. Dan kita perhatikan lagi nih gengs, jendelanya. Oke, kita lihat jendelanya. Nah, kalian bisa lihat jendelanya itu, motif dan warnanya itu juga sama persis dengan yang ada di video, gengs. Tapi ada perbedaannya juga ya. Kalau yang di video kan kayak ada pembatasnya tuh, gengs, di sebelah sini ya. Nah, itu kan yang kayak kotak-kotak warna putih ya. Nah, di sini tuh belum ada, gengs. Nah, ini kan bisa jadi mungkin aja udah dipasang ya, karena dalam rentan waktu 1 tahun itu bisa terjadi apa saja, gengs ya. Nah, dan kalian perhatikan lagi nih, gengs. Di video yang itu kan kayak kelihatan ada tiang gitu ya. Nah itu tiang yang ini bukan sih, tiang yang sebelah sini bukan sih gengs. Itu kayak kelihatan samar-samar gitu. Dan dari tanamannya itu kalian juga bisa lihat ya, tanamannya itu rimbun banget gengs ya. Depannya itu rimbun banget, bahkan tanaman yang ini aja itu kelihatan gengs, sama dengan yang ada di video. Nah saya itu juga udah muter-muter sekitaran sini, dan yang paling mirip itu memang cuma rumah ini aja gengs ya, dengan yang di video Getik cuci tangan. Nah ini kan direkam pada jam 00.35 gengs ya, jadi sekitar jam 1-an, setengah 1-an gitu gengs ya. Dan kemarin kan kita bahas si Getik itu keluar di jam 00.28 ya. Nah ini kan
kayak ada perbedaan waktu ya, sekitar 5 menitan gitu gengs ya. Nah ini seperti yang saya jelaskan kemarin, di dalam sebuah CCTV itu bisa jadi memang ada perbedaan waktu gengs ya, karena nggak mungkin CCTV yang satu itu waktunya sama dengan CCTV yang lain. Seperti halnya kita lah ya, misalnya di rumah saya ada CCTV atau di rumah kalian ada CCTV. Nah itu kan waktunya pasti berbeda ya, nggak mungkin sama. Jangankan CCTV, jam aja bisa berbeda gengs ya. Jam kita dengan jam tetangga kita itu bisa berbeda. Bisa jadi ada kayak miss waktu sekitar 5 menitan gengs ya. Dan itu hal yang sangat wajar gengs ya. Oke, sekarang kita lanjut ini pembahasan kita, dimana Getik itu keluar dari rumah ini gengs ya. Oke, sekarang kita lihat dulu videonya. Nah ini dia videonya gengs ya, waktu si Getik itu keluar dari rumah. Nah di sini kita lihat dulu gengs ya, kondisi mobilnya. Nah ini kan ada terlihat tuh mobil yang sama dengan di yang tempat tadi tuh, mobil ini gengs ya, mobil Lalamove ini. Tapi yang di video itu warnanya kan terlihat agak kuning gengs ya. Nah itu mungkin aja karena cahaya gengs ya. Tapi dari segi penampilan, model dan juga keseluruhan itu sama persis gengs ya. Bahkan di sini juga terlihat tuh ada stripe hitamnya itu gengs ya. Dan mobil-mobil sebelahnya itu juga sama gengs. Jadi kelihatan mobil ini dan juga mobil yang ini gengs ya. Nah itu masih kelihatan gengs ya. Nah sekarang kita akan ikuti nih perjalanan si Getik dari rumah ini menuju ke lokasi yang ini. Oke, kita sama-sama berjalan gengs ya. Jadi si Getik itu berjalan lurus terus ke sana gengs ya. Dan kita bisa lihat ya, memang si Getik itu nggak mampir ke rumah lagi ya. Memang cuma rumah itu aja yang dihampiri oleh si Getik. Nah, kalian bisa lihat ya, tong sampah ini ada gengs ya. Sama dengan yang di video ya. Nah, jadi dia udah sampai di tong sampah ini. Dan dia lanjut terus berjalan tuh gengs ya, ke sana ya. Dia lewati tempat-tempat ini. Dan juga nanti di sana ada tukang bakso yang ini gengs ya. Terus dia sampai di lokasi yang ini di pukul 00.41. Nah berarti kan benar gengs ya dugaan saya kemarin, di rumah tadi itu si Getik dan juga si Robert tuh cuma sekitar 5 menitan aja. Dan di sini si Getik masih menunggu lagi nih gengs, menunggu kedatangan taksi online ya. Itu sekitar 7 menitan ya, karena taksinya nyampe di 00.48. Nah setelah dari sini si Getik langsung menuju ke NBC Boat Club. Nah ini kita bakal bahas lagi NBC Boat Club gengs ya. Oke, sekarang kita nonton dulu videonya. Nah ini si Getik sampai di 00.52 ya di NBC Boat Club ini. Sampai jam segini, terus taksinya itu keluar di 00.53 ya. Ini kita bisa lihat si Getik masih mondar-mandir lagi nelpon apa SMS-an gitu gengs ya. Nah terus datang nih temennya si Getik, entah siapa namanya ini. Dari informasi saya dapat itu si Bu. Nah saya nggak tahu Bu ini namanya panggilannya atau apa gengs ya. Nah ini kita lihat gengs, di sini 01.10 ya. Jadi si Getik itu masih berada di lokasi ini. Nah kalau kalian masih ingat, beberapa waktu yang lalu Bang Jack kan memposting ini ya, memposting capturean Google Map. Dan di situ terlihat bahwa HP Tengmo itu koordinatnya berada di tempat reparasi handphone pada jam 1 PM. Nah, dari video ini kita tahu si Getik itu tetap berada di NBC Boat Club ini sampai di pukul 01.24 ya. Dia menunggu kedatangan temannya ini dan juga menunggu kedatangan si Sen. Ini kita bisa lihat ya, di sini ada si Sen. Nah, jadi terjawab sudah gengs bahwa yang membawa HP Tengmo ke tempat reparasi handphone itu bukan si Getik. Lah, terus siapa bang yang bawa HP Tengmo? Oke, di sini dugaannya ada 3 gengs. Yang pertama, yaitu orang yang berada di video 10 PM. Nah, karena ini kan dibilang Bang Jack itu berasal dari datanya Tengmo yang berhasil dipulihkan gengs ya. Dan menurut dugaan saya, yang mengambil video ini itu bukan si Tengmo. Nah ini untuk lebih detailnya mungkin kalian bisa nonton video saya sebelumnya ya, tentang video 10 PM ini. Karena kalau saya jelaskan lagi, nanti durasinya akan kepanjangan gengs ya. Nah kalau misalnya ini bukan Tengmo, berarti kemungkinan yang pertama, orang inilah yang membawa HP Tengmo ke tempat reparasi handphone. Karena kan sudah berada di orang ini tuh dari jam 10 gitu gengs ya. Yang kedua, bisa jadi yang membawa HP Tengmo itu orang yang berada di rumah misterius ya. Orang yang di rumah Lalamove tadi. Tapi gengs, kita jangan berburuk sangka dulu ya. Karena ini hanya masih dugaan ya. Bisa juga orang yang tadi itu sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali dengan kasus ini ya. Mungkin aja si Getik itu memang beneran numpang buat cuci tangan atau apalah gitu gengs ya. Karena kan kita tahu sendiri ya, tadi tuh kondisinya kan lagi rame banget di luar. Nah dalam situasi urgent seperti itu, siapa saja itu bisa membukakan pintu rumahnya gengs ya, kalau memang cuma numpang cuci tangan doang. Ya jadi
kita jangan buruk sangka dulu ya, karena bisa jadi dia ini nggak ada perannya sama sekali di dalam kasus Tengmo. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang membawa HP Tengmo adalah Mr. X. Alias kita nggak tahu siapa yang bawa HP Tengmo sebenarnya. Nah, apakah kalian punya pendapat sendiri, gengs, tentang siapa sebenarnya yang membawa HP Tengmo ke tempat reparasi handphone di jam 1 PM? Kalau misalnya kalian punya pendapat, kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke gengs, kita next ke pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan di jembatan ini gengs ya. Nah ini dari kalian kemarin ada yang komen ke saya gengs ya. Dari Kayo Zero. Ram, coba tengok channel Savan News. Ada satu video temu bual tentang rekaman CCTV dijumpai satu wanita di tepi jembatan. Oke gengs, jadi ini videonya dari Savan News ya. Nah, kita lihat dulu videonya gengs ya. Nah, jadi ini dia videonya gengs ya. Oke, kita lihat dulu sekilas videonya. Jadi jembatannya itu seperti ini bentuknya ya. Dan di sini, ini saya agak skip ya. Nanti terlihat ada orang tuh di sini gengs ya. Ada orang yang berbaring ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu dulu ke kalian, ini di mana sih tempatnya? Oke gengs, kalau gitu kita ke jembatan ini dulu ya. Oke, jadi jembatan itu berada di Rama 8 Bridge ya, atau di jembatan Rama 8. Nah sekarang kita bakal ke sana nih gengs, ke jembatan Rama 8. Kalau nggak salah itu di sebelah sini apa ya, sebentar ya. Oke, wait, bukan di sini, di sebelah sini nih. Nah ini dia gengs, ini dia Rama 8 Bridge. Nah kita masuk dulu nih ke jembatannya. Oke, kita ke sini, ke tempat pejalan kakinya ya, tempat pedestriannya. Nah gengs, saya itu menemukan beberapa kejanggalan di video ini gengs ya. Nah apa aja itu kejanggalannya? Oke, yang pertama itu dari posisinya. Kita lihat dulu gengs ya. Posisinya itu diambil dari CCTV di sebelah sini nih. Nah ini nih, CCTV yang ini gengs ya. Jadi dia itu ada di sekitaran sini nih. Nah di sekitaran sini ya. Waduh, ini agak ngeblur kalau kita deketin. Nah di sekitaran sini gengs ya, posisinya di sekitaran sini. Nah kalian ngerasa aneh nggak sih gengs? Kan saya baca komennya ya, itu diduga Tengmo ya, ditaruh di jembatan ini. Nah tapi kenapa dia harus di posisi ini gitu? Padahal kan kita tahu di belakang sini itu ada CCTV yang terlihat dengan jelas ya. Dan ini gede banget CCTV-nya, pastilah dia lihat. Bahkan di malam hari jembatan ini itu juga terang banget gengs, nggak mungkin dia nggak lihat gitu. Kenapa dia harus ambil di posisi itu? Itu aneh banget gengs ya. Kenapa nggak ambil di sini coba? Di bawah CCTV pas. Ini kan blind spot ya, nggak bakal terekam CCTV. Tapi ini tuh juga nggak bener-bener blind spot gengs sebenarnya. Kenapa? Karena ini tuh public place ya, ini tuh jembatan di mana orang itu berlalu lalang. Bahkan di videonya itu kita juga bisa lihat ada beberapa mobil gitu yang lewat-lewat di jembatan ini. Nah itu kan aneh banget ya, kalau misalnya ini Tengmo dan ini juga kasus pembunuhan, itu kayak stupid banget gitu gengs kalau dia naruh di sini karena terlihat dengan jelas. Jadi kayak aneh gitu gengs ya. Nah, yang kedua, ini sebenarnya bukan kejanggalan ya, tapi ini sekedar meluruskan aja. Nah di videonya itu kan kita bisa lihat ada kayak pelampung ya, dugaannya dibilang itu pelampung atau bantal terbang atau apalah itu gengs ya. Nah itu bukan pelampung gengs ya, itu adalah lampu yang ini nih. Nah jadi lampu yang ini, cuman mungkin aja karena di malam hari jadi besinya ini nggak kelihatan, makanya terlihat seperti pelampung gengs ya. Tapi itu bukan pelampung, itu adalah lampu. Ya ini sekedar meluruskan aja gengs ya. Oke, yang ketiga, kejanggalan yang ketiga, yaitu jamnya. Nah, jamnya gengs ya. Sekarang kita lihat lagi videonya. Nah, ini dia gengs. Ini tuh diambil pada jam 21.00 ya, atau jam 9. Nah, terus kalau kita nonton videonya dari jam 9 ini, tiba-tiba itu lompat ke 21.56 ya, yang berarti jam 10 kan. Itu langsung ada orang. Jadi kita nggak tahu awalnya gimana gengs ya. Kenapa bisa ada orang di sini tiba-tiba aja gitu gengs. Terus di akhir videonya kita juga nggak tahu ya orangnya itu kemana gitu. Entah diceburin atau di apain. Nah itu kita nggak tahu gengs. Terus di tengah-tengahnya itu juga diedit gengs. Jadi ada beberapa detik yang kelompat gitu gengs ya. Nah jadi video ini tuh editan gengs ya. Kita nggak tahu awalnya seperti apa, di tengah seperti apa, bahkan di akhirnya itu kita juga nggak tahu kayak apa gengs ya.
Terus dari komennya lagi, saya baca ada yang bilang di jembatan ini itu si nelayan Lungnit, gengs ya. Tapi kalau kita lihat, ini kita komparasikan ya. Memang jaketnya itu terlihat sama, tapi jaketnya nelayan Lungnit itu ada motif putihnya gitu kan di belakangnya. Ini jelas terlihat, gengs ya, ada motif putihnya. Nah, yang di jembatan ini tuh kayak polos, cuman ada kayak bercaknya dikit gitu, gengs ya, saya lihatnya begitu. Nah, jadi ini tuh bukan nelayan Lungnit, gengs. Dan terlebih lagi, kalau kalian bisa lihat di video ini tuh terjadi juga di jam 21.55, di mana nelayan Lungnit itu ngecek sesuatu yang mengambang di air ya, yang diduga itu adalah Tengmo, namun dia konfirmasi, dia bilang itu adalah balok kayu. Nah, gengs, ini kan juga sudah dikonfirmasi sendiri oleh si nelayan Lungnitnya bahwa benar di video 2155 yang pas dia ngecek ngambang-ngambang itu kan memang dia gitu kan, gengs. Jadi fix, gengs, kalau di sini itu bukan si nelayan Lungnit ya, karena mana mungkin ada dua nelayan Lungnit di waktu yang sama tapi berbeda tempat. Itu kan gak mungkin sekali, gengs. Nah, kalau kalian masih ingat beberapa waktu lalu Bang Jacket juga ngeposting ini nih. Nih, video 10 PM yang diduga berasal dari HP-nya Tengmo yang datanya berhasil dipulihkan. Nah, di akhir videonya kita juga bisa dengar ya, kayak ada suara perempuan teriak gitu, gengs ya, yang teriakannya agak nangis-nangis gitu suaranya, gengs. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang terjadi ya, mungkin aja disiksa atau apapun itu, gengs ya. Dugaannya seperti itu ya. Dan lokasi ini kan juga dekat dengan Riverside 92 yang kita semua duga sebagai tempat pasir Tengmo ya. Nah, ini sudah ada 3 nih video 10 PM. Tapi nggak sampai di sini, gengs. Ada satu lagi loh video 10 PM, yaitu video 10 PM menurut keterangan para saksi ya, si Getik, Senropor dan kawan-kawannya lah. Nah, menurut keterangan mereka, si Tengmo kan jatuh ke sungai itu pukul 10.30 ya, jadi setengah 11-an gitu kan. Nah, berarti si Tengmo itu berada di kapal juga dong pada pukul jam 10-an. Dan memang ada rekamannya tuh, gengs, ada rekaman CCTV-nya di sekitaran setengah 10 sampai jam 10-an. Nah, berarti kan ada 4 versi tuh di jam 10 PM. Nah, dugaannya ini Tengmo, ini Tengmo, ini Tengmo, ini Tengmo. Terus kalau ini sama-sama terjadi di jam 10, Tengmo ada di mana, gengs? Karena nggak mungkin Tengmo ada di 4 lokasi ini di jam yang sama. Itu kan mustahil sekali. Tapi, gengs, dugaan terkuat saya di video jembatan ini itu bukan Tengmo ya. Saya yakin itu bukan Tengmo. Kenapa? Oke, kita bahas nih. Nah, kalian lihat dari posisi orangnya ya. Jadi orangnya itu berbaring, gengs ya. Ini kelihatan kakinya tuh. Ini kakinya, ini badannya. Nah, di sini kalian bisa lihat kakinya kan kelihatan tuh warna putih ini. Terus ada garis. Di sini kan ada garis batas yang membedakan warna. Nah, ini warnanya agak gelap. Nah, berarti kan orang ini tuh pakai celana gelap, gengs ya. Nah, kan kita tahu di si Tengmo itu kan ada lukanya ya di pahanya yang panjang. Masa iya dia dipakaikan celana? Kayaknya ribet banget gitu, gengs. Kalau si Tengmo itu dipakein celana kan itu udah ribet dan akan merepotkan mereka juga, gengs. Dan kita tahu sendiri si Tengmo itu dari awal sampai ditemukan jenazahnya itu masih menggunakan baju yang sama ya, gengs. Jadi, saya yakin yang di video jembatan ini itu bukan si Tengmo ya. Terus siapa, Bang? Ya, nggak tahu, gengs. Bisa jadi mungkin aja orang ini tuh orang yang mabok gitu kan. Abis dari klub, dia mabok dan dia udah nggak kuat. Tiba-tiba dia ya kebaring lah. Namanya orang mabok kebaring di jalan itu udah biasa, gengs ya. Atau mungkin bisa juga orang ini tuh abis kecelakaan ya di sekitaran jembatan situ. Nah, itu bisa juga seperti itu, gengs ya. Tapi kita nggak tahu pasti yang mana. Nah, tapi kan ada darah-darahnya tuh, Bang. Ada bercak-bercak darahnya tuh di sekitaran situ. Yang mana, gengs ya? Kok saya tuh nggak lihat ya di situ ada bercak-bercak darah ya. Saya cuma lihat di sini ada orang doang yang terbaring. Tapi kalau seandainya ini juga suatu kriminal, saya tetap yakin ini bukan Tengmo. Ini pasti kriminal lain. Atau mungkin kalian punya penjelasan yang berbeda, gengs, tentang video di jembatan ini dan juga video 10 PM lainnya. Nah, kalau misalnya kalian punya pendapat, kalian boleh share pendapat kalian di kolom komentar. Yang pasti untuk sekarang ini, kita nggak tahu Tengmo itu ada di mana, gengs. Karena kita kan nggak punya full video CCTV-nya, gengs ya. Kita cuma punya penggalan-penggalannya doang. Bahkan track GPS-nya aja, kita itu nggak punya fullnya. Kita cuma tahu track GPS itu dari berita aja.
Makanya saya selalu bilang ke kalian semua, apa yang saya sampaikan di kasus Tengmo ini, itu kalian jangan terima dulu sebagai sebuah fakta kebenaran, gengs ya. Karena kita nggak tahu fakta dan kebenarannya itu seperti apa ya. Kita hanya bisa menduga-duga aja. Nah, ini kita hanya menunggu saja hasil akhir dari persidangannya itu seperti apa, gengs ya. Dan mudah-mudahan saja persidangannya itu diputuskan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya untuk Tengmo. Oke, gengs, jadi segini aja untuk hari ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like dan jangan lupa juga share dan komen. Dan buat kalian yang suka dengan channel saya, kalian boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Oke, gengs, kalau gitu akhir kata dari saya, see you on the next episode.